Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah besar nikmat-nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita menikmati hidangan yang disediakan oleh tuan rumah. Mudah-mudahan bisa menjadi nikmat yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ketahuilah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, senikmat-nikmat makanan yang kita cicipi tadi, selezat-lezat makanan yang kita rasakan, minuman yang kita teguk, itu hanyalah sedikit dari dunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada sebuah nikmat yang jauh lebih agung dan lebih besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Bahkan sekalipun saya, Anda, kita semua mengumpulkan harta benda yang sangat banyak, kalaulah kita memiliki emas sepenuh bumi ini, tidak akan bisa menggantikannya. Nikmat tersebut, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, nikmatul Islam. Nikmat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih Anda sebagai hambanya. Nikmat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjuki Anda untuk mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikmat ketika Anda digerakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibimbing untuk tunduk patuh sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini nikmat yang paling agung dan paling besar. Apa jabatan, kedudukan, pangkat yang menurut manusia paling tinggi? Tidak ada yang mengalahkan pangkat kedudukan Abdullah, hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih sering disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai abduhu wa rasuluhu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saking besarnya nikmat dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi seorang muslim, ditunjuki oleh Allah kepada hidayatul Islam ini, kelak orang-orang kafir, musyrikin, orang-orang yang berpaling dari agama Allah menyesal dan berangan-angan kalau saja dulu mereka adalah muslim. Dan ini Allah ceritakan di dalam kitabnya yang mulia di surat Al-Hijr. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin." Barangkali orang-orang kafir itu sangat ingin, yawaddu,
itu melebihi kata yuhibbu. Sangat menginginkan kalau saja mereka kanu dahulu ketika di dunia muslimin. Ketika mereka tahu hakikat. Berangan-angan mereka, andai saja dulu mereka tidak mendustai ayat-ayat Allah. Andai saja dahulu mereka tidak mendustai hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti di dalam firman lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, walau tara idh wuqifu 'alan nar. Kalau saja engkau melihat ketika mereka wuqifu 'alan nar, ditegakkan di atas api neraka itu. Ketika akan dilemparkan ke dalam neraka, faqalu, mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina. Andai saja kami dikembalikan lagi ke dunia dan kami tidak mendustai ayat-ayat Tuhan kami. Mereka berharap, berangan-angan kembali ke dunia untuk apa? Beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka berangan-angan kembali ke dunia untuk apa? Untuk bisa sujud mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami kembali menjadi orang-orang yang mukmin. Allah juga ceritakan penyesalan orang-orang kafir tersebut. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Sehingga ketika hari kiamat itu datang kepada mereka dengan tiba-tiba, qalu, mereka berkata, ya hasratan, alangkah meruginya. Dengan penuh penyesalan mereka ucapkan itu, ala ma farratna fiha, atas kelalaian atau apa-apa yang kami lalaikan, kami sia-siakan dahulu ketika di dunia. Kemudian saking menyesalnya, kalau biasanya di dunia orang menyesal gigit jari, mereka menggigit kedua tangannya. Allah ceritakan itu di dalam firman-Nya. Wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menyesal menggigit kedua tangannya seraya berkata, ya laitani, andai saja dahulu aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aku menempuh jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika angan-angan mereka itu tidak mungkin lagi terjadi kembali ke dunia, apa angan-angan mereka lagi? Akhirnya mereka berangan-angan menjadi tanah, menjadi hewan, menjadi binatang. Karena hewan-hewan di hari kiamat dijadikan oleh Allah tanah, debu. Akhirnya mereka berharap, ya laitani kuntu turaba. Andai saja aku dahulu ini hanyalah seperti hewan-hewan itu. Hari ini aku tidak dihisap lagi. Bahkan ketika di dunia, sesungguhnya hewan jauh lebih mulia dari orang-orang ini yang berpaling dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di ayat sujudnya makhluk kepada Allah, alam taro anna Allah yasjudu lahu kullu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsa wal qamara wan nujuma wal jibal wasyajar waddawab. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah itu semua yang ada di langit dan di bumi sujud kepadanya? Matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, hewan-hewan, dan banyak makhluk, banyak manusia. Wa katsirum minan nas, sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghambakan diri. Wa katsirum minhum haqqa alaihimul adzab, dan banyak juga dari mereka manusia itu yang berhak mendapatkan azab. Faman yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah karena tidak sujud, tidak diberi hidayah, tidak diberi petunjuk, tidak dibimbing oleh Allah, berarti Allah menghinakan dia. Faman yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa lagi yang akan bisa memuliakannya? Walaupun dia memiliki pangkat jabatan, walaupun banyak manusia mengagungkan, menghormati, memuliakan dia, di hati mereka itu sesungguhnya dia adalah orang yang paling hina. Mereka hanya karena butuh kepada dia atau karena takut keburukan dia, itu saja mereka menghormati dan mengagungkan. Lihat wahai saudaraku, buka hati sebelum membuka telinga. Lihat betapa besarnya nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Pertanyaannya,
Sudahkah kita pernah berpikir, duduk sejenak merenung, hitung usia kita, 25, 30, 40, 35, 40, 45, 50, 55, 60, dan seterusnya. Sepanjang usia kita itu, apa yang telah kita perbuat untuk mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini? Sudahkah kita betul-betul paham nikmat yang agung ini, Islam itu apa? Atau kita sia-siakan? Na'udzubillah, jangan sampai nanti kita malah berharap menjadi seperti hewan. Ya laitani kuntu turaba. Andai saja aku adalah tanah. Kenapa dia berangan seperti itu? Karena hewan-hewan itu nanti dijadikan seperti tanah. Artinya dia berharap seperti hewan saja, tidak dihisab. Hewan pun lebih mulia dari dia karena hewan sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudahkah kita pernah berpikir, memuhasabah diri kita sebelum terlambat? Sebelum ketika ajal itu datang menjemput, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika kematian datang kepada salah seorang mereka, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni, maka dia berkata ketika ajal datang menjemput, tahu dia hakikat sebenarnya itu sudah nampak, wahai Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar bisa bertemu dengan istriku yang cantik lagi, agar bisa aku berkumpul dengan anak-anakku yang gagah, tampan dan banyak, agar aku bisa tinggal di rumahku yang megah, menaiki kendaraan yang mewah. Bukan. Tetapi dia berkata, wahai Rabb, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu barangkali, atau agar aku bisa kembali mengamalkan amalan-amalan, mengerjakan amalan-amalan yang dahulu aku tinggalkan. Aku ingin kembali sholat, aku ingin sujud kepadamu ya Rabb, aku ingin berpuasa, aku ingin bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu agama, mengamalkan, menegakkan Islam. Kembalikan aku ke dunia. Kalla, tidak mungkin, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah sekedar kata-kata yang diungkapkan oleh ruhnya, oleh dia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakangnya ada barzakh, pembatas sampai hari dibangkitkan. Tidak akan kembali lagi ke dunia. Hari beramal telah habis. Kesempatan berbuat telah tertutup. Tinggallah pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dikerjakan dahulu. Nah, apa yang telah kita buat? Alhamdulillah kita muslim. Tapi Islam yang seperti apa? Benarkah kita sudah menunaikan hak Islam itu? Atau barangkali kita memang tidak tahu Islam kecuali sekedar tertulis di KTP kita. Kita terlahir dari ayah ibu muslim, alhamdulillah. Tinggal bersama masyarakat Islam, alhamdulillah. Orang puasalah. Akhirnya agama kita itu hanya agama musiman. Musim durian, ikut pula makan durian. Musim puasa, ikut pula puasa. Musim baca Al-Quran, tadarusan, ikut pula tadarusan. Na'udzubillah. Jangan sampai nanti termasuk orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak memiliki kepedulian. Maka wahai saudara-saudariku, apa langkah kita ke depan? Setelah kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, sampai orang-orang kafir kelak berangan-angan dan berharap untuk bisa menjadi seorang muslim dan mukmin. Kewajiban kita pertama, wahai saudara-saudariku, kalau kita sudah menyadari ini, kewajiban kita yang pertama adalah mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mentauhidkannya. Syekh Al-Imam Hafiz Al-Hakami dalam bait-bait syairnya menjelaskan, awal wajibin alal abidi ma'rifatullah bitauhidi. Yang pertama, kewajiban pertama seorang hamba itu mengenal Allah dengan mentauhidkannya. Ketika anak kita mulai bisa belajar, apa yang kita ajarkan? Kita ajarkan mengenal dunia. Kita ketika ingin mendapatkan sesuatu, kita pelajari seluk-beluknya. Subhanallah. Coba kita koreksi diri kita, wahai saudara-saudariku. Untuk kita semuanya. Jika Anda melakukan sebuah perjanjian dengan seseorang, pasti Anda tidak akan mau sembarangan.
Apalagi perjanjian itu terkait untung rugi Anda. Anda akan menuntut perjanjian yang tertulis di atas kertas dengan menggunakan materai, ditandatangani notaris, disahkan notaris, ada saksi-saksi, ada hak dan kewajiban. Datang orang ini. Ini apa yang Anda minta sudah ada, surat perjanjiannya. Apakah langsung Anda terima? Tidak. Anda pasti akan baca dulu seksama. Diteliti, dipelajari. Untung rugi, hak saya mana? Kewajiban mana? Kalau begini nanti bagaimana? Pelajari. Ada yang belum paham, ada yang tidak paham, tanya, panggil, ini apa maksudnya ini? Tolong nih, jelaskan ya apa maksud kata-kata Anda di sini. Oh ini nggak bisa, ini tidak sesuai, saya nggak sanggup ini. Lihat, sangat kita perhatikan. Itu hanya untuk keuntungan, padahal itu hanyalah kerjasama dunia. Pernahkah kita betul-betul bersikap setidaknya seperti itu terhadap perjanjian kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apa perjanjian kita? Bukankah kita sudah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah? Ada hak dan kewajiban, ada syarat-syarat, ada konsekuensi-konsekuensinya, ada perusak-perusak perjanjian ini. Wajib kita pelajari dan kita ketahui saudara-saudari semuanya. Wajib kita pelajari, kita pahami. Setelah kita tahu, sudah kita sepakati perjanjian-perjanjian kita, kita pasti berusaha untuk menunaikan kewajiban kita sebelum kita menerima hak kita. Nah begitu juga, tunaikan hak-haknya tuh, hak-hak tauhid, hak-hak syahadat itu. Sebelum kita menuntut hak-hak yang akan diberikan kepada kita. Jadi yang pertama langkah kita dalam rangka mensyukuri nikmat Islam ini, pelajari ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatuddin, mempelajari Islam itu. Kemudian ma'rifatur Rasul. Tidak berat belajar agama itu Pak, Bu, saudara-saudari. 3 ini aja lah pelajari, cukup, tidak usah banyak-banyak. 3 ini aja, kenali Allah, ma'rifatullah. Saya tidak bisa lagi menghafal-hafal Ustaz, sudah tua, susah, kitab besar-besar itu. Sudah, 3 ini aja cukup. Cari guru, cari Ustaz, mengajarkan 3 ini, ma'rifatullah. Cari guru mengajarkan dinul Islam. Cari guru mengajarkan tentang Rasulullah SAW. Kan itu bekal kita untuk di alam barzah. Itu yang akan ditanyakan kelak oleh malaikat di alam kubur. Ini hari-hari ini, Pak, Bu, kan sudah dekat UN ini, anak-anak. Sebagian sudah melaksanakan UN. Sebagiannya. Apa yang disiapkan oleh orang tua? Macam-macam. Ada yang menyiapkan anaknya harus bimbel. Anaknya didatangkan guru les di rumah privat, belikan buku-buku soal jawab, kunci-kunci ujian dan segala macam, sampai anak itu demam-demam, sampai kadang kurang istirahat. Yang penting harus lulus ujian ini, tidak bisa tidak, malu kalau tidak lulus. Pernahkah terpikir, sudahkah kita menyiapkan diri kita, anak kita untuk ujian akhir alam barzah? Tidak banyak soalnya seperti ujian-ujian UN itu. Cuma 3 saja. Marambuk. Sudah siapkah? Kita siapkan diri kita dan anak kita untuk menjawabnya. Tidak ada bocoran. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kita yang menjawabnya. Seorang diri. Ketika malaikat mendudukkan kita, ditanya, marambuk. Jangan mengira dahulu Anda hafal itu, rukun iman, rukun Islam itu, lantas langsung bisa menjawab. Tidak, jika tidak betul-betul paham, mengerti, meyakini dan mengamalkannya serta istiqomah di atasnya. Kemudian pertanyaan kedua, wa madinuk. Gampang kan? Jawabannya semuanya bisa. Islam. Kemudian yang ketiga, wa man hadza ar-rajul alladzi bu'itsa fika. Siapa ini laki-laki yang diutus kepadamu ini? Gampang jawabannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita nama bapak, nama ibunya, tahun lahirnya dan segala macam. Tapi tidak akan berguna ketika itu. Kecuali bagi orang-orang yang betul-betul belajar. Kalau tidak belajar, dia tidak bisa menjawab. Dulu dia beragama hanya ikut-ikutan. Apa jawabannya? La adri, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaqulun fa aqulu kama qalu. Dulu aku dengar ayah, ibu, tetangga, teman-temanku mengucapkan Allah, Allah, maka aku pun ikut. Aku tidak tahu, dulu aku dengar manusia mengucapkan Islam, aku pun ikut.
Aku tidak tahu, dulu aku mendengar orang menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun ikut menyebutnya. Maka marahlah malaikat ketika itu. Dipukul oleh malaikat tersebut sekuat-kuatnya sehingga remuk tulang belulangnya. Seraya menghardik, membentak dan berkata kepada dia, la daraita wa la talait. Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca. Tidak tahu dan tidak mau tahu. Tidak mau belajar. Sementara kesempatan untuk belajar sudah diberikan. Semuanya terbuka. Ini akibat tidak mau belajar agama. Tidak mensyukuri nikmat yang agung ini. Bahkan ketika seseorang tidak mensyukuri nikmat Islam ini, bisa jadi nikmat-nikmat duniawi itu akan Allah ambil dari dia. Cepat atau lambat. Yakinlah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Malam ini tidak akan banyak yang saya sampaikan. Sekedar untuk mengingatkan diri saya dan saudara-saudari semuanya. Agar kita bisa mensyukuri nikmat Islam ini. Mulailah kita kembali mempelajari, memahami hakikat dinul Islam yang sebenarnya, kemudian berusaha mengamalkannya selagi masih Allah berikan kesempatan kepada kita, agar kelak kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, para nabi, rasul, as-siddiqin, syuhada, orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.